bahwa kalau dulu Tengku Umar berjihad melawan penjajahan Belanda, maka cendekiawan Muslim hari ini berjihad untuk meneguhkan kembali ekonomi syariah, bagaimana betul-betul Nangro Aceh Darussalam negeri yang bersyariah. Kita tidak bisa berjuang sendirian, mesti berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Mudah-mudahan jamaah kita ini, saya mungkin jamaahnya di masjid, di Tanah Lapang, di surau, di langgar, di musola, para profesor, guru besar jamaahnya di seminar, Tengku Fadil Rahmi dia mensupport melalui lembaga di DPD, maka insya Allah kita mulia bersama jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengatakan, kenapa syariat Aceh ini ngomong syariat, tapi nggak kafah. Mana syariat kafah di Aceh? Kenapa cuma ngurus pakaian? Kenapa cuma ngurus ukubat? Kenapa cuma ngurus cambuk segala macam? Mana muamalahnya masih ada korupsi, muamalahnya masih masih. Nah, ini kesempatan sudah bergeser. Nah, kita harus dukung. Kalau Anda dulu mempertanyakan mana syariat kafah, ini kita sudah mulai melangkah ke situ. Jadi tentu ini perlu dukungan dari semua pihak kita, dan kita harus yakin bahwa kita bisa. Insya Allah. Undang-undang tentang perbankan itu, yang pertama dulu itu adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 92, Undang-Undang Perbankan. Nah, 92 ini juga kita ingat bahwasanya di tahun itu berdiri BMI, Bank Muamalat Indonesia, yaitu bank syariah pertama di Indonesia, yang landasan hukumnya adalah undang-undang ini, Undang-Undang Perbankan. Tapi tidak dalam satu bab tertentu, hanya disebutkan saja dari salah satu ayatnya bahwa memang di situ dikenal istilah bank dengan sistem bagi hasil. Jadi dengan dasar kata ataupun norma bank dengan sistem bagi hasil itu, maka kemudian BMI berdiri. Jadi sangat lemah. Belum ada landasan hukum lainnya terkait dengan bentuk-bentuk daripada layanannya. Kemudian di tahun 1998 terjadi direvisi undang-undang ini, sehingga kemudian undang-undang nomor 10 tahun 1998 revisi daripada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 ini, di sini baru jelas Undang-Undang Perbankan ini yang mempertegas tentang dual banking system. Jadi di sini sudah jelas di dalam dunia perbankan Indonesia itu sudah ada bank syariah dan bank konvensional. Nah, ini kemudian muncul daripada revisi undang-undang ini, muncullah BSM dan beberapa bank lain yang kemudian menumbuh kembangkan perbankan syariah di Indonesia ini. Dan kalau terkait dengan penguatannya, hadir juga kemudian Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ini di tingkat nasional, Undang-Undang Perbankan Syariah itu tahun 2008. Sedangkan Aceh sudah punya undang-undang khusus nomor 11 tahun 2006 yang di situ juga mengatur kemudian menjadi cantolan ataupun dasar hukum daripada kanun LKS ini nantinya. Sehingga dengan muncul ataupun hadir Undang-Undang 21 tahun 2008 ini tentang perbankan syariah, maka semakin membaik mendapat kepastian hukum dan juga meningkatkan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah di Indonesia, dan tentu juga kemudian menjadikan ini lebih cepat berkembang. Nah, buktinya bahwasanya di tahun 2009 dan tahun 2010 itu dari 5 bank unit syariah itu langsung menjadi 11 bank unit syariah. Baik itu secara nasional. Adapun secara lokal Aceh, kita punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 yang di pasal 155 ayat 1 itu memang tertulis dengan jelas bahwasanya perekonomian di Aceh ini dengan mencapai tujuan bla 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 ini harus berdasarkan ataupun menjunjung tinggi nilai-nilai daripada agama Islam. Jadi dari dasar pasal 155 ini maka hadirlah kemudian
Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, yang juga situ disebutkan bahwasanya muamalah di Aceh ini harus berdasarkan syariah, dan puncaknya adalah hadir Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Jadi secara regulasi, Kanun LKS ini dan penerapan Kanun LKS serta implementasinya ini sudah sangat kuat secara landasan hukumnya. Tidak perlu kita ragukan lagi. Apalagi sekarang ini Kanun LKS ini sudah berjalan. Kalau kemudian masih ada yang meragukan implementasi ini, tentu ini adalah tantangan bagi kita semua, bahwasanya memang penyempurnaan daripada implementasi kanun ini harus terus dilakukan. Artinya mungkin di awal-awal tentu seperti juga lahir. Siapapun yang lahir, apapun yang lahir itu di awal-awal tidak mungkin langsung berdiri baik. Tidak mungkin kokoh, harus ada trial and error, kemudian juga harus belajar secara terus-menerus, sehingga apa yang kita cita-citakan ini, apa yang kita tuliskan di dalam konsep lembaga keuangan syariah ini bisa terimplementasi dengan baik. Tentunya harus kita akui bahwasanya memang belum sempurna, tapi kita tidak berhenti untuk terus belajar untuk kemudian menjadikan Nanggro Aceh ini sebagai betul-betul Nanggro syariah. Kesempatan bagi kita, saya lihat bahwasanya memang ketika bank konvensional tidak ada lagi di Aceh, dan itu betul-betul satu anugerah bagi kita, adalah kemudian menjadi PR besar bagi kita untuk menjadikan Aceh ini sebagai sentral ekonomi syariah, sebagai sentral perbankan syariah, sebagai tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kita punya potensi untuk itu kalau memang kita siap untuk bahu-membahu, kita siap untuk belajar, kita siap untuk memperkuat SDM kita. Insya Allah. Kalau di tingkat nasional sudah ada. Jadi sebenarnya kalau bicara Bank Syariah Indonesia itu dia terlambat. Justru saya pede untuk mengatakan bahwasanya BSI itu hadir mencontoh apa yang diterapkan di Aceh. Bahwasanya memang perbankan syariah, lembaga keuangan syariah itu menjadi satu hal yang mutlak, yang menjadi satu keniscayaan yang harus ada di dunia ini, di Indonesia ini khususnya. Dan lagi-lagi Aceh menjadi pionir untuk itu. Penggabungan merger daripada Bank BRI Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri, kemudian juga BNI Syariah, ini adalah bentuk bahwasanya Indonesia masih mengakui Aceh sebagai salah satu model, ya. Setelah dulu kita juga menjadi modal. Mungkin ini penyampaian singkat saya terbuka untuk kita diskusikan. Saya betul-betul ini nervous saya, karena di tengah-tengah saya semua profesor. Saya hanya S1. Jadi Pak Dr. Muhammad Long pasca kalau lulus ya. Mohon doa, insya Allah di bulan 3 atau bulan 4 ini saya sedang S2. Mungkin itu saya terbuka untuk kita dialogkan lah, insya Allah. Dan saya menyatakan kepada yang ragu, nggak usah ragu, karena ketika kita diberi anugerah oleh Allah untuk menjadi Nanggro Syariat, maka semua di sini kita punya kesempatan untuk melaksanakannya secara syariat. Kok dulu orang mengatakan kenapa syariat Aceh ini ngomong syariat tapi nggak kafah? Mana syariat kafah di Aceh? Kenapa cuma ngurus pakaian? Kenapa cuma ngurus ukubat? Kenapa cuma ngurus cambuk segala macam? Mana muamalahnya masih ada korupsi? Muamalahnya masih masih. Nah, ini kesempatan sudah bergeser. Nah, kita harus dukung. Kalau Anda dulu mempertanyakan mana syariah kafah, ini kita sudah mulai melangkah ke situ. Jadi tentu ini perlu dukungan dari semua pihak kita, dan kita harus yakin bahwa kita bisa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa qawala. Pada kesempatan ini ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, bahwa kalau dulu Tengku Umar berjihad melawan penjajahan Belanda, maka cendekiawan Muslim hari ini berjihad untuk meneguhkan kembali ekonomi syariah, bagaimana betul-betul Nanggro Aceh Darussalam negeri yang bersyariah.
Yang ketiga, kita tidak bisa berjuang sendirian, mesti berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Mudah-mudahan jamaah kita ini, saya mungkin jamaahnya di masjid, di Tanah Lapang, di surau, di langgar, di musola, para profesor, guru besar jamaahnya di seminar, Tengku Fadil Rahmi dia mensupport melalui lembaga di DPD, maka insya Allah kita mulia bersama jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya ingin menanggapi yang pertama terkait dengan masih ada tengkulak. Dulu jilbab itu nggak wajib, tapi setelah ada aturan jilbab itu wajib. Sekarang Kanun LKS itu ada, bank konvensional keluar dari Aceh. Kalau sekelas bank konvensional yang hebat-hebat itu bisa keluar, apalagi rentenir, apalagi yang perorangan itu. Nah ini insya Allah kita akan arah ke sana. Pemerintah juga akan aware nantinya. Insya Allah saya yakin ini akan jalan sepertinya. Dan misalnya seperti Pemko Banda Aceh dengan Al-Mahirahnya yang memang konsen dengan, jadi tidak ada lagi istilah 2-3 juta, 500, 1 juta itu nggak boleh dipinjam di bank. Enggak, karena memang saya yakin akan hadir lembaga keuangan mikro yang memang khusus untuk membantu, mendampingi, membantu para pengusaha kecil. Contoh di Pemko Banda Aceh sudah ada Al-Mahirah. Insya Allah saya berpikir dan saya yakin pemerintah dimanapun, pemerintah Aceh khususnya provinsi dan kabupaten kota akan ke sana arahnya. Saya yakin itu. Ya, asal kita juga sebagai kekuatan sipil ini, kekuatan non pemerintah ini juga harus terus mendorong, harus terus kita ingatkan. Itu yang pertama. Jadi insya Allah nggak perlu khawatir kalau tadi ada contoh kasus di Pasar Melapo. Iya sekarang. Nah karena kita peduli maka kita tahu. Kalau kita nggak peduli kita nggak tahu. Ketika kita peduli dan tahu, kita sama-sama akan mencari solusi. Seperti apa solusinya bersama-sama. Kita infokan kepada pemerintah. Ini yang terjadi di Pasar Melapo. Apa tindakannya? Saya yakin pemerintah berpikir baik untuk kemudian mencarikan solusi terhadap permasalahan ini. Tidak hanya di Melapo tapi juga di seluruh Aceh. Kemudian yang kedua tadi sahabat saya, Dinda saya, Mahdawi, yang baru kemarin saya bertemu dengan beliau di FOBA di Jakarta. Sekarang saya sekarang di Malumawe di tempat beliau dan beliau masih di Jakarta di tempat saya bertugas terkait dengan mahasiswanya itu ada Pak Tamanur Abbas di sini juga. Beliau dokter ekonomi syariah. Sebenarnya saya malu ini ngomong tentang ekonomi syariah di depan dokter dan depan para profesor. Terkait dengan apakah kanun ini bisa jalan? Saya rasa inilah kebijakan ini kan yang punya siapa? Kekuasaan. Selama kekuasaan masih bersama kita, insya Allah malah akan terjadi penyempurnaan. Kecuali kita pilih orang-orang yang nggak peduli dengan Islam. Kecuali kita pilih orang-orang yang peduli dengan syariah. Selama kita memilih orang-orang yang peduli dengan syariah, peduli dengan Islam, insya Allah kanun LKS ini akan survive. Tidak hanya survive tapi akan lebih disempurnakan. Jadi kuncinya karena memang kanun itu dibuat oleh legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi. Kanun itu kan perda. Jadi ini adalah hasil pembahasan antara eksekutif yaitu gubernur dengan timnya dan legislatif DPRA. Jadi kita harus memilih orang-orang yang kira-kira nggak ragu-ragu dengan penerapan syariat Islam, yang kira-kira memang mendukung penuh penerapan Islam. Karena ini masalah kebijakan. Kebijakan itu ada yang di kekuasaan. Jadi kalau bertanya bisa survive atau enggak ya tergantung masyarakat milih siapa gitu kan. Karena alladzina yahtamuna saya hukumuhum siyasiun alladzina yahtamuna bil Islam. Jadi muslim yang tidak mau peduli dengan al-muslimun alladzina yahtamuna bil siyasah, yang tidak peduli dengan politik, dia akan dipimpin oleh orang politikus yang tidak peduli dengan Islam. Ini bahaya. Jangan bilang Aceh sudah Islam penuh, bisa jadi otaknya, bisa jadi hatinya, bisa jadi dia KTP-nya Islam, tapi otaknya bisa jadi otak-otak bukan Islam, kan takut kita. Ya, jadi ini sebenarnya tergantung kita juga semua ya. Jadi itu dua hal yang ingin saya tanggapi dan saya mohon izin karena bentar lagi juga ini sebenarnya udah nggak enak juga di mobil saya ngomong kayak gini, tapi ya karena saya udah janji untuk tampil
hari ini ya. Terima kasih kepada semuanya, kepada panitia. Selamat atas pelantikan Dewan Dakwah Kota Langsa, dan takzim saya kepada guru-guru saya, Prof. Hafidar, Dr. Muhammad, dan juga Prof. Zulkarnain, dan para panitia pengurus Dewan Dakwah baik di wilayah maupun di daerah. Mungkin dan juga seluruh peserta. Mungkin saya izin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.